Selamat malam Pak Pendeta Esra. Saya menonton video Bapak dalam menanggapi pernyataan Zakir Naik. Di ini video itu Bapak Pendeta menjelaskan bahwa kadang-kadang kata kurios dapat dipakai sebagai Tuhan dan Tuhan, God dan Lord. Tapi harus dilihat konteksnya. Bagaimana kita menentukan yang sesuai konteksnya bahwa itu kata kurios yang adalah God dan bukan Lord. Terima kasih. Ya, seringkali kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Mereka selalu bertanya di mana di Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan beberapa orang itu mengajukan Yohanes pasal 13 ayat 13 di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi lalu mereka mempersoalkan bahwa di sana itu Tuhan itu seharusnya itu bukan Tuhan tapi Tuan, ya, harusnya Tuan karena bahasa Inggris menggunakan Lord dan bukan God, atau juga menggunakan kata Sir dan bukan God. Jadi di situ dianggap bahwa Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru ini berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Jika kata Yunani menggunakan kata kurios bisa diartikan sebagai Tuhan maupun Tuhan, lalu kapan harus diartikan sebagai Tuhan dan kapan harus diartikan sebagai Tuhan? Kalau kita mendengarkan pertanyaan ini, sepertinya jemaat dari para pendeta ini mulai ragu dengan konsep ketuhanan Yesus. Mereka lebih percaya kalau Yesus ini utusan untuk kaum Bani Israel. Apalagi ketika para pendeta ini membahas Tritunggal di dalam gereja, ini lebih nggak masuk akal lagi bagi jemaatnya. Kemudian di mana jemaatnya sering membaca Alkitab ini antara ayat saling bertentangan, bahkan Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Tidak mungkin sebuah kitab suci itu yang diturunkan Tuhan menjadi pedoman hidup manusia. Kenapa bisa bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana selengkapnya. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Pendeta Esra. Saya menonton video Bapak dalam menanggapi pernyataan Zakir Naik. Di ini video itu Bapak Pendeta menjelaskan bahwa kadang-kadang kata kurios dapat dipakai sebagai Tuhan dan Tuhan, God dan Lord. Tapi harus dilihat konteksnya. Bagaimana kita menentukan yang sesuai konteksnya bahwa itu kata kurios yang adalah God dan bukan Lord. Terima kasih. Ya, seringkali kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Mereka selalu bertanya di mana di Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan beberapa orang itu mengajukan Yohanes pasal 13 ayat 13 di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi lalu mereka mempersoalkan bahwa di sana itu Tuhan itu seharusnya itu bukan Tuhan tapi Tuan, ya, harusnya Tuan karena bahasa Inggris menggunakan Lord dan bukan God, atau juga menggunakan kata Sir dan bukan God. Jadi di situ dianggap bahwa Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Kita tahan sejenak. Kejujuran dari Pendeta Esra Soru patut kita acungin jempol bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan di dalam Alkitab, tapi Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan menggunakan kata kurios yang menjadi ayat favorit mereka, di mana mereka mengatakan ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus sendiri mengatakan dia itu adalah Tuhan. Akulah guru dan Tuhan, katamu itu tepat sekali. Padahal ayat yang sebenarnya, akulah guru dan Tuhan, katamu itu tepat sekali. Dari Tuhan ini mereka ubah menjadi Tuhan. Dan ini yang menunjukkan kata mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang dia menyatakan dirinya Tuhan. Tapi di sini Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan, tapi Yesus itu mengatakan kalau dia itu Tuhan. Nah, jadi saya juga menjelaskan soal masalah kata kurios, bahwa memang kata Yunani kurios itu bisa mempunyai dua arti, bisa diterjemahkan dalam dua arti, bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuan, tergantung konteksnya. Nah, maksudnya apa? Tergantung konteksnya, maksudnya adalah bahwa kita harus melihat bagian-bagian atau kata-kata, kalimat-kalimat entah di dalam ayat itu atau sebelumnya atau sesudahnya, yang kalau itu diterapkan kepada kata kurios itu lebih cocok untuk God, ya, untuk Allah, atau bukan untuk Allah. Kalau cocok untuk Allah, maka kurios itu harus dipilih terjemahan yang tepat, itu adalah Tuhan.
Tetapi kalau misalnya konteksnya itu tidak menunjukkan bisa merujuk kepada Allah, maka harus atau bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, ya. Nah, saya kasih contoh saja. Misalnya kalau kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Kurios, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu?" Nah, ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus baru bertemu dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus minta minum kepada perempuan Samaria itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Kurios, engkau tidak punya timba." Nah, kalau perempuan ini baru bertemu Yesus yang sebelumnya tidak kenal Yesus, apakah masuk akal bahwa dia tahu-tahu menyapa Yesus sebagai Tuhan? Itu tidak masuk akal. Sehingga di situ kata kurios lebih tepat diterjemahkan sebagai Tuhan ketimbang Tuhan. Ya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru, di mana Pendeta Ezra Soru ini membongkar ayat-ayat Alkitabnya. Di dalam versi bahasa aslinya, Yesus itu disebut Tuhan. Tapi di dalam versi bahasa Indonesia, Yesus itu sudah disebut Tuhan. Padahal kata Pendeta Ezra Soru, ada beberapa ayat yang tidak cocok Yesus ini disebut Tuhan. Tapi ya cocoknya Yesus ini disebut Tuhan. Jadi buat teman-teman di sini, Yesus sendiri di dalam versi aslinya tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Dia itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Ezra Soru, bahwa Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Tapi Yesus menyebut dirinya Tuhan menggunakan kata kurios. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.